Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur tentunya untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah memasuki tanggal 2 Agustus 2025, hari Sabtu. Kita bersyukur kita sudah bisa menikmati hari libur hari ini, di mana kita bisa spend time dengan keluarga, dengan teman-teman yang kita kasihi, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan warna. Kita selalu bersyukur tentunya untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang sudah terjadi selama ini. Kita masih belajar mengenai tema yang baru di bulan Agustus, yaitu mengenai keluarga Kristen. Biar kita semua menjadi keluarga-keluarga yang memuliakan Tuhan, karena saya sendiri pun seorang suami, dan saya punya kewajiban untuk membina keluarga saya sesuai kehendak Tuhan. Sekalipun saya tidak sempurna, istri saya tidak sempurna, kita semua tidak sempurna dalam banyak hal. Namun semakin kita belajar firman, ini akan menyempurnakan, memperbaiki rumah tangga kita perlahan-lahan. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul manusia membutuhkan penolong. Yang saya maksudkan manusia di sini tentunya adalah Adam. Kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 18 yang menjadi ayat hafalan kita, yang berkata demikian, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemarin saya sudah menyinggung bahwa setiap hari Tuhan menyatakan semuanya baik saat Dia menciptakan hari demi hari. Dan pada hari ke-6 setelah Dia menciptakan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan menyatakan sungguh amat baik. Nah, sungguh amat baik ini berhubungan dengan apa yang Tuhan lihat belum baik di dalam sebelumnya, yaitu di mana Adam hanya hidup seorang diri saja. Karena itu dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan menyatakan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya. Tuhan berinisiatif untuk membuat penolong yang sepadan dengan Adam. Karena pada saat itu Adam hanya ditemani binatang-binatang dan dia memberi nama-nama binatang-binatang itu, tetapi dia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Karena itulah Tuhan berinisiatif untuk memberikan penolong kepada Adam. Lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Setelah itu Tuhan mengambil dari salah satu rusuk dari Adam dan menutupnya tempat itu dengan daging. Lalu dibawanyalah Hawa. Lahirlah atau ada Hawa pada saat itu terjadi. Bagaimana prosesnya? Tentunya ini mujizat yang terjadi. Dan mereka berdua ini diciptakan sudah dalam keadaan dewasa. Mereka tidak mengalami kelahiran seperti manusia normal setelah itu. Nanti kita tahu tentunya setelah Adam dan Hawa, kemudian lahirlah keturunan-keturunan yang dari mereka sampai hari ini. Dan Tuhan memberikan penolong kepada Adam, membuktikan atau menunjukkan bahwa Adam tidak lengkap dan tidak bisa melakukan tugasnya sendirian. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan menyatakan agar mereka itu, manusia itu beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi, dan juga menaklukkan segala yang ada di bumi ini. Untuk menjalankan tugas itulah maka manusia, Adam, laki-laki membutuhkan penolong. Dan penolong itu adalah wanita. Jadi wanita yang Tuhan tempatkan bagi Adam di dalam penciptaan itu adalah penolong, bukan perongrong tentunya. Saya berharap ini harus dimengerti oleh setiap pria, bahwa pria itu kurang lengkap tanpa wanita. Dia tidak bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Dia membutuhkan penolong, yaitu wanita. Lalu bagi wanita, dia harus mengerti dan sadar bahwa posisinya itu penolong, bukan menjadi perongrong yang membuat suaminya susah, namun berdua saling komplement atau melengkapi satu dengan yang lain untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu beranak cucu, memenuhi bumi, dan berkuasa atas segala ciptaan yang Tuhan sudah siapkan di muka bumi ini. Inilah rancangan dasar Tuhan bagi keluarga.
Dan suami istri tentunya tetap harus bertolong-tolongan, bukan berarti hanya wanita saja yang menolong, tetapi juga pria tetap harus menolong wanita, karena wanita pun punya banyak kelemahan yang harus ditolong oleh suaminya. Misalnya secara fisik wanita itu lebih lemah, dan suami harus menopang dan belajar melakukan fungsinya sebagai pria yang memiliki kekuatan yang lebih besar daripada wanita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, dan kita bisa saling bertolong-tolongan sebagai suami istri dalam membangun keluarga Kristen. Inilah rancangan dasar Tuhan, dan biar kita boleh makin menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.